wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Fristanti dengan NIM 2120201073. Saya dari Prodi Administrasi Publik kelas A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keulatan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan, baik yang berasal dari luar ataupun dalam negeri, di mana hal itu terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, pasti akan membahayakan integritas, kelangsungan hidup suatu bangsa, identitas, dan lain sebagainya. Di sini saya mau membahas pengamatan saya dalam memaknai kondisi berbagai krisis masalah ketahanan nasional, yakni dalam aspek ekonomi, salah satunya ketahanan pangan di era pandemi di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menyokong kehidupan masyarakat. Tentunya pada masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini, ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Ketahanan pangan Indonesia pada 2021 melemah dibanding tahun sebelumnya. Namun, KFSI mencatat skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2020 mencapai level 61,4. Namun, pada tahun 2021, indeks turun menjadi 59,2. KFSI mengukur ketahanan pangan negara-negara dari 4 indikator besar, yakni keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan makanan, serta ketahanan sumber daya alam. Dalam ketersediaan pangan, negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap warga negara. Karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, di mana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan penduduk. Kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya pada negara lain. Ketergantungan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dapat terbentuk ketergantungan dalam pasokan, pengambilan keputusan, teknologi atau pola konsumsi, dan gaya hidup. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan ketahanan pangan meliputi yang pertama, sarana dan prasarana pertanian, yang kedua, skala usaha tani kecil dan konversi lahan, yang ketiga, adanya dampak perubahan iklim, yang keempat, akses pangan yang tidak merata, yang kelima, food loss and waste yang tinggi, yang keenam, regenerasi petani lambat, dan yang ketujuh, tantangan di inovasi dan diseminasi teknologi. Ketahanan pangan sendiri memiliki dua kata kunci, yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata, serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Ketahanan pangan kita secara umum dapat dikatakan sedang terganggu. Dalam masa pandemi ini, pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB, yakni pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah. Masyarakat juga diminta untuk mengurangi kontak fisik dan melakukan pekerjaan di rumah. Hal ini dapat berpengaruh pada produksi, distribusi, dan juga konsumsi pangan. Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadi kurangnya produktivitas pangan. Selain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Salah satu contoh nyata yang dapat dilihat adalah ketika kebanyakan restoran atau kafe yang tutup,
maka permintaan bahan pangan pun menurun. Akhirnya bahan pangan yang sudah terlanjur produksi yang dalam jumlah besar mengalami penurunan nilai jual. Banyaknya UKM yang akhirnya harus gulung tikar di tengah situasi pandemi, serta banyaknya pekerja yang dirumahkan juga berpengaruh pada akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, di mana daya beli yang dimiliki masyarakat pun menurun. Permasalahan sehubung dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Penyediaan dihadapkan pada semakin terbatasnya dan menurunnya kapasitas produksi. Distribusi dihadapkan pada permasalahan prasarana distribusi darat dan antar pulau, kelembagaan dan keamanan jalur distribusi, serta bervariasinya kapasitas produksi antar wilayah dan antar musim. Arah kebijakan umum ketahanan pangan adalah mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah, dan nasional sepanjang waktu, dan merata melalui pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, teknologi inovatif, dan peluang pasar, serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis ketahanan pangan ini adalah: yang pertama, menumbuhkan tanaman pangan di rumah yang memanfaatkan lahan perkarangan dan strategi urban farming. Yang kedua, bersosialisasi pada masyarakat agar tidak menimbun sembako agar dapat menstabilkan harga jual sembako. Yang ketiga, terkait dengan keterjangkauan dari sisi peningkatan akses pangan masyarakat, pemerintah mendorong pemanfaatan digitalisasi dari pasar serta kerjasama dengan BUMN guna dapat mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Yang keempat, menjaga ketersediaan pangan dengan menjaga pasokan stok pangan yang dilakukan peningkatan produktivitas dalam negeri dan mensubstitusikan kegiatan yang tergantung dari negara lain. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam ketahanan pangan sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia dan menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber daya alam, misalnya melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, penggunaan pupuk organik, serta pemeliharaan jaringan irigasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.